Halo semua teman-teman, selamat malam, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Eh, Masih tentang kasus pembunuhan Yodi Prabowo. Menurut saya pembunuhan ya. Dan ternyata ternyata si L itu orang yang diduga suka sama si Yodi Prabowo ini namanya adalah Lucy. Lucy. Halo Lucy, apa kabar? Kenapa nggak muncul di TV, Lucy? Kita kan pengen lihat mukamu seperti apa, gerak-gerikmu seperti apa. Karena bagaimanapun kamu juga terlibat loh ya. Maksudnya masih ada kaitan dengan kasusnya Yudi. Saya tidak mengatakan kamu adalah pembunuhnya, tapi ada kaitannya. Kenapa nggak muncul di TV gitu? Klarifikasi. Dan ternyata si Lucy ini sudah keluar dari Metro TV pemirsa. Sudah keluar pemirsa dari Metro TV. Nah, alasan Lucy karena ada katanya pengurangan karyawan akibat pandemi COVID-19. Tapi kan bisa jadi itu alasan-alasan aja ya. Memang sih ada corona begitu kan mengakibatkan pengurangan karyawan. Tapi kan kita perlu tahu dirimu siapa. Kamu anak pejabat kah, anak orang kaya kah, punya banyak uang kah? Siapa tahu kamu membunuh pembunuh bayaran. Mungkin lah ya. Jadi tolonglah muncul di publik gitu ya, berikan keterangan gitu kan. Kan selama ini yang diwawancara cuma si Suci. Tapi gerak-gerik si Suci juga mencurigakan. Masa pacarnya mati dia nggak sedih-sedih? Si Suci juga saat orang tahlilan dia malah ke kamarnya Yodi buka-buka laptop pemirsa. Ngeri. Apakah si Suci dan Lucy ini kerjasama untuk membunuh Yudi? Wow, bisa jadi. Bisa jadi pemirsa. Maka dari itu Lucy tolonglah, kita kan mau lihat kamu seperti apa. Tampillah di TV, diwawancarai gitu kan, supaya kita bisa menilai sendiri pemirsa. Nah, kata si Lucy ini, memang sebelumnya sedang ada pengurangan karyawan karena pandemi. Kontrak saya berakhir di bulan Juli. Kontraknya bulan Juli. Yodi Prabowo mati di awal Juli. Tanggal berapa ya? Tanggal 10 kayaknya matinya ya. Jadi kok pas ini waktunya pemirsa. Kita nggak tahu ya pemirsa. Kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi saya maunya si Lucy ini tampil di TV seperti Suci gitu kan, tampil diwawancarai di depan wartawan media pers. Kriminolog UI juga tak percaya Yodi Prabowo bunuh diri karena depresi. Kriminolog UI sama dengan saya tidak percaya bahwa Yodi Prabowo bunuh diri karena depresi pemirsa. Ini yang bilang kriminolog UI loh ya. Hal tersebut turut dirasakan oleh kriminolog Universitas Indonesia atau UI Hamida Abdur Rahman. Hamida mengaku heran dengan adanya dugaan kuat bahwa Yodi Prabowo melakukan aksi bunuh diri. Dirinya juga belum yakin dengan dugaan pihak kepolisian yang mengatakan adanya kemungkinan depresi hingga membuat Yodi Prabowo melakukan aksi bunuh diri. Jadi begini ya pemirsa, polisi mengklaim bahwa Yodi Prabowo melakukan aksi bunuh diri karena depresi. Hal ini dia dasarkan karena Yodi Prabowo ke
dokter spesialis kulit dan kelamin untuk memeriksakan HIV. Nah, di situ polisi berdalih bahwa si Yodi depresi dari situ. Belum tentu kali, siapa tahu dia mau lamar kerja di tempat lain atau bagaimana. Dan syaratnya harus bebas HIV, bebas narkoba, bisa saja kan? Ataukah dia masih minim informasinya tentang kesehatan kulit dan kelamin? Kan orang dipikirnya kalau cuma gatal-gatal gitu kan langsung HIV, langsung AIDS, padahal belum tentu. Siapa tahu si Yodi ini Prabowo jarang mengganti celana dalamnya setiap hari, jadi celana dalamnya kurang higienis sehingga di bagian selangkangannya itu merasakan gatal-gatal, pemirsa. Seperti itu ya, yang gatal-gatal. Karena kalau memang betul depresi, pasti Yodi ini ke dokter spesialis kejiwaan atau ke psikiater. Karena kalau psikiater kita bisa konsultasi dan di psikiater itu kita akan dikasih obat penenang, obat depresi gitu kan. Kalau ke dokter spesialis kulit kelamin untuk meriksa HIV lalu diklaim divonis depresi, belum tentu kali. Belum tentu. Itu menurut juga kriminolog UI ya tadi. Masa karena berkonsultasi ke dokter ahli penyakit kelamin dan kulit langsung divonis depresi? Nggak bisa dong ya. Itu dikatakan bidang psikologi forensik. Adakah konsultasi dengan dokter kulit dan kelamin kaitannya dengan dugaan bunuh diri? Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Tubagus Ade Hidayat, seperti penjelasan psikolog forensik mengatakan ada kaitannya dengan kemungkinan betulnya depresi. Belum tentu, masa dengan konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin untuk periksakan HIV langsung divonis itu depresi? Belum tentu, kan ini juga hasilnya negatif dan dia tidak cek lagi hasilnya gitu kan, belum tentu kali. Karena kan pendidikan tentang seks, tentang kesehatan kelamin belum sefamiliar di Indonesia, masih menjadi tabu. Orangnya taunya kalau gatal-gatal begitu langsung HIV atau apa gitu kan, belum tentu. Bisa saja dia jarang mencuci kelaminnya atau mengganti celana dalamnya, kan bisa saja begitu kan. Jadi itu tidak benar kalau menurut saya, menurut apa yang saya tangkap di bangku perkuliahan, seperti itu. Itu tidak ada kaitannya ya pemirsa. Kalaupun depresi nggak mungkin bunuh dirinya ribet amat matinya. Kalau benar ya depresi itu dia kan gantung diri atau minum racun dan atau bunuh diri di kantornya gitu kan, lompat dari lantai keberapa langsung berak jatuh ke bawah, mati deh. Ini kok dituduhnya bunuh diri tapi ribet banget matinya, kan nggak mungkin. Menurut Hamidah Abdurrahman, kriminolog UI, ia merasa bingung dengan kesimpulan yang dinyatakan polisi bahwa Yodi bunuh diri dan mungkin ada kaitannya dengan depresi. Nah, keputusan polisi atas almarhum Yodi sungguh mengejutkan. Kesimpulan depresi bagaimana mendapatkannya? Sebelumnya polisi memang menduga bahwa Yodi mengalami depresi setelah pergi ke dokter kulit dan kelamin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Adakah konsultasi dengan dokter kulit dan kelamin kaitannya dengan bunuh diri? Kalau menurut polisi ada. Tapi kalau menurut kriminolog itu tidak ada, karena masa langsung divonis begitu pemirsa.
Masa dengan karena konsultasi ke dokter. Jadi kalau kalian pemirsa konsultasi ke dokter penyakit kelamin dan kulit terus tes HIV terus divonis depresi, pasti kan nggak mau pemirsa. Kalau depresi itu kan ada namanya psikiater, dan si Yodi Prabowo ini kan pasti tahu kalau psikiater itu dokter yang mengatasi orang yang depresi. Mungkin dia tidak kasih beritahu ke orang tuanya, langsung ke psikiater, karena di psikiater itu kan ada kode etik dokter tidak membocorkan rahasia pasien. Dan di dalam psikiater itu kita dikasihkan obat-obat penenang, karena psikiater itu adalah seorang dokter spesialis bidang kejiwaan pemirsa. Jadi ini pasti sudah tahu kalau dia depresi, pasti larinya ke psikiater, bukan ke dokter kelamin. Gitu pemirsa. Dan apakah paranormal di dalam hukum itu bisa digunakan atau tidak ya pemirsa ya? Coba saya tahu dulu paranormal dalam bidang hukum. Dalam mengungkap kasus, ada nggak itu ya kaitannya? Kasus pembunuhan, coba ya. Bisa loh ya. Pernah. Waktu dukun AS itu kan dia menggunakan paranormal juga kalau tidak salah. Dukun Ahmad Sujadi di Medan itu. Ini ada artikel tahun 2015 bahwa bagi polisi mengungkap kasus kejahatan ada kalanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi ketika pelakunya lihai dan rapi saat beraksi, walhasil dan prakteknya ada kasus kejahatan baru terungkap berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi. Untuk kasus yang sulit diungkap ini ada cerita ganjil di kalangan penyidik kepolisian ketika mereka mentok pada titik tersulit dalam mengungkap kasus. Dalam kondisi itu salah satu cara yang harus ditempuh yakni bertanya pada dukun. Hal ini rupanya jamak dilakukan, meskipun informasi dukun itu tentu tidak bisa dijadikan bukti. Seperti diungkapkan salah satu perwira menengah polisi berpangkat kompol yang bertugas di salah satu Mapolres di wilayah Jakarta ini. Dia mengatakan beberapa anggotanya memiliki langganan paranormal atau dukun untuk mencari informasi ketika hendak mengungkap kasus. Fenomena atau meminta bantuan paranormal itu memang ada, namun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bisa dibilang itu adalah cara terakhir kami dalam mengungkap kasus, ujar polisi yang tak mau disebutkan identitasnya tersebut. Dia melanjutkan kasus menonjol yang sering menggunakan jasa paranormal adalah kasus pembunuhan. Dalam perkara pidana ini menurut dia diperlakukan fakta-fakta empiris berdasarkan keterangan saksi dan juga hasil olah tempat kejadian perkara. Terkadang untuk mengungkap siapa pelaku itu yang sulit. Misal, pelaku sudah kami ketahui identitasnya tapi dia kabur dan kami lacak tidak tahu keberadaannya. Ya, terus terang kami pakai dukun, ujarnya dengan suara datar. Mantan penyidik Polda Metro Jaya ini menjelaskan untuk mencari tahu keberadaan pelaku melalui jasa paranormal juga tidak semudah itu. Sesekali memang informasi yang diberikan meleset atau tidak benar. Dasar hasil penerawangan dukun, terkadang ketika tim memburu penjahat ke tempat persembunyian pelaku sudah tidak di tempat. Apalagi sering juga paranormal tidak memberi informasi tidak lengkap, misalnya informasi rumah yang hanya menyebut ciri-ciri sekilas saja. Ada pohon kelapa di rumah atau apalah. Kan ini kami bingung nyarinya. Tapi sering juga penerawangannya itu tepat. Dia mencontohkan suatu hari ketika menjabat sebagai Kapolsek di wilayah Jakarta Timur, pernah anggotanya mengungkap kasus pembunuhan misterius. Bermula dari penemuan mayat perempuan tanpa identitas di dalam karung yang mengambang di sungai. Dengan ciri-ciri yang ada di tubuh korban, kami akhirnya mengetahui siapa keluarga korban. Saksi-saksi sudah kami periksa termasuk kekasih korban juga. Dalam penyelidikan awalnya polisi mencurigai beberapa saksi yang diduga sebagai pembunuh.
Hipotesanya sederhana karena rata-rata para saksi itu memiliki masalah khusus dengan korban. Saat itu polisi langsung memeriksa tetangga korban karena sehari sebelumnya pernah bertengkar dengan korban. Berikutnya teman korban juga diperiksa karena memiliki masalah utang piutang. Saksi terakhir yang diperiksa polisi adalah pacar korban, sebab bagaimanapun pacar merupakan orang dekat korban. 3 orang ini kami curigai. Saat diperiksa, mereka semua seperti tak bersalah dan tak mengaku telah membunuh korban. Lalu saat meminta pertolongan paranormal akhirnya terungkap bahwa pembunuhnya adalah kekasihnya karena tak mau bertanggung jawab telah menghamili korban. Tentu informasi dukun itu tidak langsung dipakai polisi sebagai alasan. Informasi itu hanya sebagai bantuan penguat untuk penyelidikan dan pencarian bukti-bukti lebih dalam lagi. Hasilnya, berdasar bukti-bukti itu ternyata benar, pacar korbanlah pelakunya. Penggunaan jasa paranormal dalam mengungkap kasus, perwira polisi itu menegaskan tidak bisa dijadikan pegangan baku. Sebab metode seperti itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan menyebabkan salah tangkap. Jadi sebenarnya tidak dibenarkan menggunakan cara-cara seperti itu, ujarnya menegaskan. Ya kalau tidak dibenarkan kenapa kamu pakai untuk mengungkap jasa pembunuhan wanita tersebut? Kan bisa kan dipakai untuk kasus-kasus emergensi. Tapi nggak bisa dijadikan bukti-bukti utama. Kalau dilihat dari fotonya si Yodi Prabowo ini memang orangnya good looking ya pemirsa. Mungkin banyak orang yang kelepek-kelepek sama dia. Pemirsa. Karena dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara pemirsa. Terus ketika arwah menjadi saksi polisi. Berbagai metode metafisika digunakan paranormal untuk membantu polisi mengungkap kasus kriminal. Salah satunya adalah dengan cara mendatangkan arwah. Seorang anggota polisi Herman, sebut saja demikian, menceritakan pengalamannya pernah menggunakan metode itu dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan. Terpaksa kami menempuh cara ini, bukti di lapangan sangat minim, wajah korban tidak bisa dikenali, petunjuknya hanya pakaian dan aksesoris. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anom Wibowo membenarkan polisi ada kalanya menggunakan metode metafisika untuk mengungkap kasus pembunuhan maupun kasus lain. Namun berdasarkan pengalaman pribadinya cara seperti itu tidak pernah efektif. Hanya menghabiskan waktu dan energi sementara hasilnya nol. Kata Anom yang pernah menjabat Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya kepada Surya Rabu 20 Februari. Pengalaman serupa dialami Herman dan kawan-kawannya ketika mengungkap kasus pembunuhan. Peristiwa itu terjadi beberapa bulan lalu. Bermula dari penemuan jasad perempuan di selokan area Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Unit Reserse Kriminal Reskrim tempat Herman berdinas pun mendapat tugas mengungkap kasus tersebut. Kondisi jasad mulai kering, mengering. Herman menduga perempuan Malang itu tewas lebih dari 3 minggu sebelumnya. Lama banget ya. Tidak ada kartu identitas di tubuh si mayat, kata pria 32 tahun ini. Polisi hanya berbekal bukti pakaian lusuh yang menempel jasad yang diperkirakan berusia 20-an tahun. Polisi kemudian mengumpulkan bukti-bukti awal di lokasi kejadian. Beberapa saksi diperiksa, namun tidak satupun keterangan yang dikorek mengerucut pada identitas korban. Semua saksi mengaku tidak mengenal korban. Buntu. Itulah kesempatan atau kesimpulan awal pengungkapan kasus ini. Dan jangan membayangkan seperti di adegan film barat di mana polisi mudah sekali menemukan alat bukti menggunakan metode scientific investigations. Karena di Indonesia pengungkapan kejahatan menggunakan sidik jari atau fingerprints identification misalnya masih susah sekali. Itu karena Indonesia belum punya database yang lengkap tentang sidik jari seluruh penduduk Indonesia. Sedikitnya petunjuk ditemukan di lokasi kejadian membuat polisi kebingungan. 2 hari kemudian, polisi mengupayakan cara lain. Tentu saja cara ini bukan melalui prosedur tetap kepolisian dalam menangani kasus kejahatan. Kita libatkan orang pintar paranormal. Kita libatkan paranormal pemirsa. Bisa ya. Seorang paranormal diundang polisi ke lokasi ditemukannya jenazah. Polisi meminta paranormal itu membantunya untuk menguak identitas dan bagaimana korban dibunuh. Malam itu suasana lapangan sekitar kompleks Unesa sepi, jam menunjukkan pukul 00:15. Si paranormal mengatakan kepada Herman dan timnya dia berusaha memanggil arwah yang ada di sekitar lokasi kejadian.
Sang dukun merelakan tubuhnya dirasuki arwah. Herwan menarik nafas panjang saat mulut paranormal meracau. Tubuh paranormal menegang, mulut laki-laki itu ngomong ngalor tidur tidak jelas. Sebenarnya hendak memperkenalkan diri, ujar Herman. Mirip suara kakek-kakek, tapi tidak jelas apa yang dikatakannya. Medeni atau menakutkan. Beberapa rekan Herman juga merasa ketakutan, namun ada pula yang biasa saja. Herman berkisah polisi seperti mem-BAP berita acara pemeriksaan arwah yang masuk ke tubuh paranormal itu, layaknya memeriksa saksi. Polisi mulai bertanya siapa pelaku pembunuhan dan kemana pelakunya sekarang bersembunyi. Hanya saja, si rawa itu tidak secara gamblang menguak ciri-ciri pelaku pembunuhan. Tetap saja polisi harus bekerja keras. Ternyata rawa itu juga minim petunjuk. Dia lebih banyak ngomong tentang siapa dirinya, pungkas Herman. Kasus ini pun hingga kini belum terungkap. Sementara itu Mbah Tulus, bukan nama sebenarnya, paranormal di Tuban, mengaku pernah membantu polisi mengungkap kasus pembunuhan. Namun pria 63 tahun itu tidak menggunakan metode mendatangkan arwah, melainkan menggunakan metode penglihatan batin. Ada wanita muda dibunuh. Saya lalu menyampaikan bahwa pelakunya adalah orang dekat korban. Ternyata betul pelaku adalah suami sirinya, kata Mbah Tulus yang menjadi langganan sejumlah perwira polisi. Jadi ada kalanya memang polisi menggunakan jasa paranormal dalam keadaan mendesak. Dan apakah kasus Firly Prabowo ini mendesak atau tidak? Allahu alam, kita tidak tahu ya pemirsa. Mari kita simak terus, kita pantau terus kasus ini pemirsa. Semoga di kedepannya tidak ada lagi kasus begini, bunuh diri, dianggap bunuh diri padahal dibunuh. Orang tersebut dibunuh tapi seolah-olah bunuh diri. Itu kan lebih ngeri pemirsa ya. Karena itu sudah direncanakan kasus pembunuhannya dan sangat matang dan profesional cara membunuhnya. Oke, demikian pemaparan saya hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita hari ini. Pemirsa, selamat malam, selamat beristirahat.